Top Marco Top memang pelatih didikan STY, satu ini pantas disebut pelatih lokal terbaik abad ini. Nova Arianto rotasi 50% pemain timnas U17 Indonesia untuk hadapi Uzbekistan. Semua pemain harus berusaha dan diberi kesempatan sebaik mungkin. Cikal bakal Garuda Senior, Erick Thohir ungkap optimisme regenerasi timnas lewat skuad U17. Kita ciptakan Rizky Ridho dan Marcelino baru dari sekarang. Oleh Romani masih cedera, Kevin Dick siap kembali jadi eksekutor penalti timnas Indonesia. Saya siap meskipun pernah gagal dan menyakitkan, tapi saya profesional. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco Top memang pelatih didikan STY, satu ini pantas disebut pelatih lokal terbaik abad ini. Nova Arianto rotasi 50% pemain timnas U17 Indonesia untuk hadapi Uzbekistan. Semua pemain harus berusaha dan diberi kesempatan sebaik mungkin. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, akan melakukan perombakan tim jelang melawan Uzbekistan. Timnas U17 Indonesia akan bertanding melawan Uzbekistan di Stadion Utama Sumatera Utara pada Jumat (15/8). Laga ini akan jadi ajang lanjutan untuk tim pelatih melihat potensi yang ada dalam skuad Garuda Asia. Ini yang membuat perombakan akan dilakukan bahwa cukup masif dari pemain yang tampil di laga perdana. Hal tersebut sebenarnya sesuai dengan ciri khas Nova yang ingin melihat semua pemainnya membuktikan diri. Nova Arianto menjelaskan dia akan melakukan rotasi untuk melawan Uzbekistan, terutama untuk mereka yang belum mendapatkan kesempatan saat melawan Tajikistan. Ini cukup penting agar Garuda Asia memiliki pengalaman dan tidak canggung saat berada di lapangan. Jadi, kita akan mencoba melakukan rotasi dengan beberapa pemain yang belum tampil kemarin, kata Nova Arianto. Pelatih berusia 46 tahun ini melanjutkan, pemain yang ditunjuk harus bisa membuktikan diri. Menurutnya, mereka masih memiliki kesempatan yang sama untuk bisa masuk dalam skuad final. Hal tersebut harus diperhatikan agar semua pemain harus ingat bahwa persaingan masih terus berjalan. Hampir 50% kita ada perubahan di susunan pemain. Semoga pemain-pemain yang baru bisa memberikan maksimal, terangnya. Nova menambahkan dari data yang ada, tim pelatih akan melakukan analisa, termasuk nama-nama yang akan dicoret untuk Piala Dunia U17 2025. Pasalnya dia hanya ingin pemain yang benar-benar memiliki kualitas dan siap bertarung di lapangan. Garuda Asia harus turun dengan kekuatan terbaik agar bisa memberikan hasil maksimal di Piala Dunia nanti. Menurutnya, 3 pertandingan sudah cukup untuk mendapatkan skuad yang akan dibawa di ajang tersebut. Karena ini akan menjadi catatan bagi kami selanjutnya setelah turnamen ini. Apakah pemain-pemain tersebut bisa membantu kami di Piala Dunia? Tutupnya. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. Cikal bakal Garuda Senior, Erick Thohir ungkap optimisme regenerasi timnas lewat skuad U17. Kita ciptakan Rizky Ridho dan Marcelino baru dari sekarang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pernyataan yang membangkitkan semangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Dalam komentarnya baru-baru ini, Erick menegaskan bahwa timnas Indonesia U17 adalah cikal bakal timnas senior dan regenerasi pemain saat ini mulai menunjukkan hasil yang patut disyukuri bersama.
Timnas U17 adalah fondasi masa depan kita. Dari sinilah masa depan sepak bola Indonesia dibangun. Kita patut bersyukur karena regenerasi ini mulai kelihatan hasilnya, kata Erick Thohir. Pernyataan tersebut mencerminkan arah kebijakan PSSI yang semakin fokus pada pembangunan jangka panjang. Dalam beberapa tahun terakhir, Federasi Sepak Bola Nasional melakukan transformasi besar dalam pengembangan pemain usia dini. Peningkatan kualitas pelatih, kerjasama dengan akademi luar negeri, hingga penyediaan infrastruktur latihan yang memadai. Timnas U17 bukan sekadar tim yang dipersiapkan untuk kompetisi kelompok umur. Lebih dari itu, mereka merupakan investasi jangka panjang yang diharapkan menjadi tulang punggung Timnas Indonesia di masa depan. Melalui partisipasi di turnamen internasional seperti Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Indonesia, para pemain muda mendapatkan pengalaman berharga yang akan membentuk mentalitas dan profesionalisme mereka. Erick Thohir menegaskan bahwa pengiriman tim muda ke kompetisi global bukan semata untuk mengejar hasil jangka pendek. Lebih penting dari itu, PSSI ingin membangun fondasi kuat sejak dini yang nantinya akan memperkuat timnas di level senior. Kita tidak boleh hanya fokus pada kemenangan hari ini, tapi harus menyiapkan kemenangan di masa depan. Dan itu dimulai dari anak-anak muda ini, ujarnya. Seiring dengan program pembinaan yang semakin matang, sejumlah pemain dari skuad U17 mulai dilirik untuk masuk ke timnas U-Strip 20 dan bahkan mendapat perhatian dari pelatih timnas senior. Ini menjadi indikator bahwa proses regenerasi berjalan di jalur yang tepat. Langkah ini juga didukung oleh perubahan cara pandang pelatih dan klub terhadap pemain muda. Kini semakin banyak talenta muda yang diberi kesempatan tampil di level profesional, baik di liga lokal maupun luar negeri. Hal ini tentunya mempercepat proses perkembangan mereka. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI mengusung visi pembangunan sepak bola Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu fokus utama adalah menciptakan sistem pembinaan pemain yang solid sejak level akar rumput. Program seperti Garuda Select, pemusatan latihan jangka panjang, dan kerjasama dengan akademi luar negeri menjadi bagian dari upaya tersebut. PSSI juga tengah membangun pusat pelatihan nasional dan memperluas jangkauan liga usia muda. Dengan begitu, para pemain muda tidak hanya mendapatkan pelatihan teknis, tetapi juga kompetisi yang intens dan berkualitas secara rutin. Regenerasi tidak hanya menjadi tanggung jawab PSSI dan pelatih. Erick juga menekankan pentingnya peran supporter dan masyarakat dalam membangun kepercayaan diri para pemain muda. Dukungan yang tulus, apresiasi atas perjuangan mereka, serta kritik yang membangun adalah elemen penting dalam membentuk karakter pemain yang siap bersaing di level dunia. Sepak bola bukan hanya soal 11 orang di lapangan. Ini soal kita semua. Dukungan masyarakat adalah bahan bakar utama bagi para pemain muda, ucap Erick. Lebih jauh, Erick juga menyinggung tentang mimpi besar Indonesia untuk tampil di Piala Dunia Senior. Menurutnya, impian itu tidak mustahil diraih asalkan dipersiapkan dari sekarang. Para pemain U17 hari ini adalah generasi yang akan mencapai puncaknya dalam 1015 tahun ke depan. Kalau kita mau main di Piala Dunia 2038 misalnya, maka pemainnya harus mulai dibentuk sekarang. Pemain yang hari ini ada di U17 akan menjadi tulang punggung timnas saat itu, tegas Erick. Apa yang disampaikan Erick Thohir menjadi cerminan dari perubahan pendekatan sepak bola nasional yang kini lebih terstruktur dan berpandangan jauh ke depan. Regenerasi yang dimulai dari timnas U17 adalah fondasi yang akan menentukan wajah sepak bola Indonesia di masa mendatang. Timnas U17 bukan sekadar tim junior. Mereka adalah harapan, semangat, dan simbol dari masa depan Garuda. Saatnya kita semua bersatu mendukung proses ini agar kelak Indonesia bisa benar-benar berdiri sejajar dengan negara-negara besar di panggung sepak bola dunia.
back up, cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises, and when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Oleh Romeni masih cedera, Kevin Dix siap kembali jadi eksekutor penalti timnas Indonesia. Saya siap meskipun pernah gagal dan menyakitkan, tapi saya profesional. Back timnas Indonesia, Kevin Dix mengungkapkan peran penting situasi bola mati terutama penalti di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix siap-siap untuk pertarungan di ronde keempat pada Oktober 2025 mendatang bersama skuad Garuda. Kevin Dix sudah 5 kali tampil bersama timnas Indonesia sejak debut pada November 2024. Kehadirannya di sisi kanan berhasil membawa rasa aman di lini pertahanan merah putih. Selain itu, dirinya punya ketenangan dalam situasi krusial, termasuk di skema bola mati. Sejak di FC Copenhagen, pemain 29 tahun tersebut dipercaya sebagai eksekutor utama tendangan penalti. Sayang, hal tersebut belum bisa menular secara positif di timnas Indonesia. Peristiwa tersebut sebenarnya tersaji pada laga ketujuh ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Australia di Sydney, 20 Maret 2025. Kevin Dix hampir membawa Merah Putih unggul 1-0 melalui titik putih usai Rafa Struijk dijatuhkan di kotak penalti. Kevin Dix maju dengan modal 11 eksekusi tidak pernah gagal bersama FC Copenhagen. Namun, tendangannya digagalkan mistar gawang dan momentum seketika berbalik untuk tim tuan rumah. Tim tuan rumah pun mengamuk dan hajar timnas Indonesia 5-1. Kevin Dix pun sempat absen akibat cedera saat jumpa Cina pada 5 Juni 2025. Posisinya sebagai eksekutor penalti digantikan oleh Romeni. Pemain Oxford United tersebut sukses menunaikan tugasnya sebagai eksekutor sekaligus membawa timnas Indonesia menang di SUGBK. Kini keadaan mulai berbalik, Romeni kini absen akibat cedera yang didapatkan saat tampil di Piala Presiden 2025. Kondisi tersebut membuat Patrick Kluivert pusing soal kans tampil di ronde keempat. Kevin Dix berpeluang besar kembali menjadi eksekutor utama tendangan penalti timnas Indonesia. Kini Kevin Dix mengakui bahwa situasi bola mati bisa jadi pembeda hasil pertandingan di sepak bola. Hal tersebut membuat timnas Indonesia harus banyak belajar soal antisipasi bola mati. Set piece bisa menentukan hasil pertandingan. Sepak bola sekarang semakin mengarah ke sana, ujar Kevin Dix dikutip dari Kompas.com. Banyak pertandingan diputuskan lewat tendangan sudut, penalti, atau lemparan ke dalam jarak jauh. Sepak bola berkembang dengan cara berbeda. Secara pribadi, saya lebih suka gol dari permainan terbuka, tapi kita juga harus belajar hal ini, lanjutnya. Kevin Dix mengaku sudah siap menebus kesalahannya saat gagal penalti di Sydney Maret 2025 lalu. Seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, penalti saya melawan Australia itu saya rasa hampir sempurna dan itu yang paling menyakitkan kalau diingat, tutur pemain keturunan Maluku tersebut. Saya pernah gagal dalam kurung penalti juga di Copenhagen, tapi yang di Australia itu paling terasa menyakitkan karena saya pikir tendangannya sempurna. Semoga saya dapat kesempatan lagi dan melakukannya dengan benar, karena saya ingin mencetak gol pertama untuk Indonesia. Itu akan jadi kehormatan besar. Set piece sekarang memang punya peran besar di sepak bola. Hey kid, don't
never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Lamine Yamal dari Barcelona. Lamine Yamal kembali menjadi sorotan panas di bursa transfer musim panas. Penyerang muda milik Barcelona ini menarik perhatian klub-klub besar Eropa dan Arsenal termasuk peminat serius. Dengan performa serta statistik luar biasa yang ditorehkannya, The Gunners seharusnya tidak ragu untuk mengejar pemain berusia 18 tahun ini. Musim 2024-25 membuktikan bahwa Yamal bukan sekadar wonderkid. Dari 55 laga bersama Barcelona, ia mencetak 18 gol dan 25 assist termasuk 9 gol dan 13 assist di La Liga. Catatan ini menunjukkan kontribusi langsung dalam 1 gol atau assist setiap 1,6 laga. Yamal juga memecahkan banyak rekor. Ia menjadi pencetak gol termuda di El Clasico dan mencatatkan 21 dribble sukses dalam 1 laga menyamai rekor Messi. Di Liga Champions, ia mencetak gol dan assist di semifinal, menjadikannya pemain termuda yang melakukannya. Di level internasional, ia bersinar di Euro 2024, memecahkan rekor milik Pel dan membawa Spanyol juara. Copa Trophy 2024 pun berhasil ia raih. Meski sudah perpanjang kontrak hingga 2031, kondisi finansial Barcelona memberi Arsenal peluang emas. Dengan gaya progresif ala Arteta, Yamal bisa jadi kunci lini serang Arsenal sekaligus pesaing sepadan untuk Saka. Selain teknis, ia juga aset strategis dan komersial yang luar biasa. Bagaimana menurut Anda? Apakah Arsenal harus segera merekrut Yamal sekarang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Arsenal hampir amankan transfer besar di menit-menit akhir setara Gyökeres. Setelah 3 musim berturut-turut finish di posisi kedua Liga Inggris, fans Arsenal tentu mulai jenuh dengan kegagalan tim mengakhiri puasa gelar Liga yang telah berlangsung lebih dari 2 dekade. Musim ini, tekanan semakin besar bagi Mikel Arteta untuk menyelesaikan misi juara. Manajemen klub telah menunjukkan dukungan penuh dengan investasi lebih dari 200 juta demi memperkuat skuad. Christian Norgard dan Martin Zubimendi memperdalam lini tengah, sementara Noni Madueke menambah opsi di sektor sayap. Namun, ambisi The Gunners tak berhenti di situ. Rodrigo dari Real Madrid sempat masuk radar, tapi persaingan ketat membuat Arsenal melirik nama lain Eberechi Eze. Menurut laporan media Spanyol, Arsenal hampir mencapai kesepakatan luar biasa senilai 55 juta dengan Crystal Palace. Kabarnya The Eagles siap melepas pemain andalannya itu setelah mendapatkan pengganti. Jika transfer ini terjadi, akankah Eze menjadi kunci yang selama ini hilang bagi Arsenal? Bagaimana menurut Anda, apakah Eze sebanding dengan Gyökeres dalam hal dampak bagi tim? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Chance to be ruthless.
Wonderkid Arsenal Tanwaneri jadi raja, termuda sepanjang sejarah Premier League. Hampir 3 tahun setelah mencatat debut ikonik di Premier League, Tanwaneri kini resmi menandatangani kontrak jangka panjang bersama klub masa kecilnya, Arsenal. Pada September 2022, saat usianya baru 15 tahun 181 hari, Mikel Arteta memberinya kesempatan emas melawan Brentford. Arsenal menang 3-0 dan momen itu jadi tonggak sejarah lengkap dengan candaan supporter tuan rumah, "Kamu masih sekolah besok pagi." Insting Arteta terbukti tepat. Musim 2024/25, Nwaneri mencetak 9 gol di semua kompetisi, membuktikan potensinya. Bahkan saat Manchester City dan Manchester United mengincarnya, Arsenal berhasil mempertahankannya. Tak hanya itu, ia juga tampil gemilang di Euro Strip 17 2024 bersama timnas Inggris. Kini Arsenal punya satu lagi calon bintang, Max Bowman. Di pramusim, bocah ajaib ini sudah mencuri perhatian dan banyak yang memprediksi debut Premier League-nya akan tiba sebelum usianya genap 16 tahun. Premier League jelas bukan sekadar panggung pemain senior tapi juga ajang lahirnya talenta muda luar biasa. Menurut Anda, apakah Tanwaneri akan menjadi bintang besar Arsenal berikutnya? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Mikel Arteta menuju titik penentuan, Arsenal siap juara, tapi akankah trofi akhirnya datang? Pertanyaan besar menggantung di Emirates Stadium, mampukah Mikel Arteta akhirnya mengakhiri puasa gelar Premier League Arsenal? Setelah 2 musim finish sebagai runner-up, tekanan untuk juara kini tak bisa ditunda lagi. Arsenal menunjukkan ambisi besar di bursa transfer musim panas, merekrut 6 pemain top termasuk Victor Gyökeres, rekor baru sejak tur pramusim reguler dimulai pada 2010. Pertarungan melawan Manchester United di Super Sunday nanti akan jadi ujian awal kesiapan mereka. Selama ini, trust the process menjadi mantra Arteta dan fans. Namun kini Arteta tegas tidak ada lagi rencana jangka panjang. Ini soal sekarang. Era proses telah usai, waktunya pembuktian. Gary Neville bahkan menyebut tanpa trofi, era Arteta bisa disamakan dengan Pochettino di Spurs menjanjikan tapi nirgelar. Arsenal sudah jadi salah satu tim terbaik Inggris dalam 3 tahun terakhir, tapi trofi tetap jadi penentu. Apakah musim ini akhirnya akan menjadi milik Arsenal? Bagaimana menurutmu? Apakah Arteta bisa mengantar The Gunners ke takhta? Tulis pendapatmu di kolom komentar. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Real Madrid incar Adam Uharton, pengganti ideal Kroos dan Modric. Real Madrid membuat kejutan dengan memantau gelandang muda Crystal Palace, Adam Uharton. Gelandang 21 tahun ini baru saja mempersembahkan 2 trofi untuk The Eagles, Piala FA dan Community Shield dengan performa impresif di lini tengah. Kehilangan Toni Kroos dan Luka Modric dalam 2 musim beruntun membuat Madrid kekurangan playmaker sejati. Chouameni dan Camavinga punya kekuatan sebagai breaker, tapi keduanya bukan pengatur tempo. Disinilah sosok Uharton menjadi menarik. Gaya mainnya sebagai deep lying playmaker membuatnya cocok mengisi kekosongan tersebut. Uharton telah tampil 44 kali sejak bergabung dari Blackburn Rovers dan terus berkembang. Perannya sangat krusial dalam kemenangan atas Man City di final Piala FA dan saat menghadapi Liverpool di Community Shield. Tak hanya Real Madrid, klub-klub besar Inggris seperti Liverpool, Manchester City, dan Manchester United juga membidiknya. Apakah Uharton adalah potongan yang hilang di lini tengah Madrid?
Bagaimana menurutmu, apakah dia layak mengenakan seragam Los Blancos? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Preman Manchester United makin fit, siap comeback. Kabar gembira untuk fans Manchester United. Lisandro Martinez, bek tangguh yang dijuluki preman lini belakang setan merah, dikabarkan semakin dekat dengan comeback usai absen panjang akibat cedera lutut. Didatangkan dari Ajax, Martinez langsung jadi sosok vital di jantung pertahanan MU. Sayangnya, cedera parah awal tahun lalu memaksanya menepi cukup lama. Tapi kini, sinyal positif mulai terlihat. Martinez telah menjalani latihan intensif sepanjang musim panas dan pekan ini sudah mulai berlatih lagi di atas lapangan rumput. Menurut Manchester Evening News, proses pemulihannya berjalan sangat baik. Meski begitu, tim pelatih MU tak mau ambil risiko. Martinez diperkirakan baru benar-benar siap tampil usai jeda internasional September mendatang dan akan kembali secara bertahap ke skuad utama. Comeback-nya tentu dinanti, apalagi MU belum merekrut back baru meski Johnny Evans dan Lindelof sudah hengkang. Ketangguhan Martinez bisa jadi solusi krusial untuk lini belakang yang sempat goyah. Nah, menurut kamu apakah Martinez bisa langsung kembali ke performa terbaiknya? Atau MU tetap butuh back baru? Tulis opini kamu di kolom komentar. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Tiba-tiba dan buka-bukaan. Hanya di sini tonton sampai selesai. Erick Thohir bicara persiapan timnas senior serta kondisi oleh Romeni dan Marcelino Ferdinand jelang round 4, seperti apakah kondisi timnas? Ketua Umum PSSI Erick Thohir berjanji akan menyiapkan timnas senior Indonesia dengan maksimal untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick mengatakan PSSI akan mulai mempersiapkan timnas untuk berlaga pada Oktober di Arab Saudi. Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada 11 Oktober di Jeddah. 3 hari kemudian, tim Merah Putih akan melawan Irak. Dengan status sebagai tim berperingkat paling rendah dibandingkan dua lawannya serta bermain di kandang Arab Saudi, Erick menyadari peluang timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 tidak besar. Namun, dia tak mau pesimistis. Dengan kondisi oleh Romeni yang tengah cedera, PSSI berusaha menambah daya dobrak di lini depan dengan mendatangkan pemain baru. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Pemuda Olahraga (Menpora), Menteri Hukum, dan Kantor Kepresidenan. Mungkin minggu depan kalau surat-suratnya sudah beres, kata Erick dalam wawancara dengan Skor di kanal YouTube Skor Indonesia Ahad (10 Agustus 2025). Erick menjelaskan sudah ada wawancara dari negara ke para pemain dan keluarganya. Kalau suratnya semua selesai, akan diberikan ke Kemenpora. Selanjutnya diproses ke Kemenkum Kementerian Sekretariat Negara Kemensetneg, Presiden, dan langsung ke DPR. DPR pun beberapa hari ini sudah mulai kontak untuk persiapan dua penyerang ini, yang bisa juga membantu persiapan di bulan Oktober dengan bermain di bulan September melawan Kuwait dan Lebanon, kata dia. Namun, Erick belum mau membocorkan nama dua pemain tersebut. Ia menegaskan tak boleh mendahului pemerintah dan DPR selama proses hitam di atas putihnya belum selesai. Saya nggak mau mendahului. Kalau di sosial media sudah berisik ya, biarin aja.
Jumlahnya 2 dalam kurung orang karena Mauro dalam kurung Zylstra sudah masuk. Dengan Mauro 3, ungkap Erik. Erik berharap persiapan timnas Indonesia benar-benar maksimal pada September sehingga pada Oktober bisa tampil maksimal. Sebab kata dia, kondisinya akan mirip seperti ketika bertandang melawan Australia pada babak ketiga lalu. Timnas mendarat di Arab Saudi, latihan, kemudian langsung bermain. Waktunya lebih sempit, tapi jangan terus kita pesimistis. Itu yang kita harus persiapkan dengan baik, kata dia. Apapun hasil timnas senior di Arab Saudi nanti, Erik menyatakan akan terus berusaha membangun struktur kepelatihan dan penanggung jawab di timnas Indonesia pada semua level putra dan putri. Dalam waktu dekat, PSSI akan memperkenalkan direktur teknik. Sosok direktur teknik ini akan fokus membantu timnas senior untuk babak keempat. Setelah itu baru dia akan bertugas memformulasikan gaya permainan yang cocok untuk sepak bola Indonesia di semua level usia. Erik berharap sosok direktur ini juga akan dibantu asisten yang akan fokus di sepak bola putri. Ditambah nanti akan ada sosok pelatih di timnas putri senior yang akan membuat struktur kepelatihan timnas komplet. Erik mengakui tim putri Indonesia di level senior masih tertinggal dibandingkan negara tetangga. Di senior memang kita babak belur karena memang jauh. Karena Vietnam, Filipina, Thailand sudah membangun tim nasional putrinya sudah lama sekali. Kita baru setahun lebih membangun. Erik juga menegaskan setiap pelatih tetap diberikan target dalam setiap kejuaraan. Namun, tak semuanya bisa dimenangkan. Timnas U20 misalnya mampu juara Piala AFF U19 pada 2024 dan lolos ke babak utama Piala Asia U20 2025, tapi gagal lolos ke Piala Dunia U20. Sebaliknya, timnas U17 yang gagal juara Piala AFF U17 justru berhasil lolos ke Piala Dunia U17. Yang terpenting, ada kesinambungan program dan pengembangan pemain timnas. PSSI, kata dia, mendorong aturan agar pemain U21 dan U23 mendapatkan menit bermain signifikan di liga. Ini demi membantu pengembangan mereka agar siap untuk membela timnas. Erik hanya meminta semua orang tak menghujat timnas dan tim pelatih, terlebih para pemain yang sedang bekerja keras. Apalagi pemain kita yang muda-muda. Perempuan-perempuan kan kasihan kalau dibully. Hujat saya saja, kata dia. Kondisi Ole dan Marcelino meskipun akan ada penambahan 3 pemain baru di timnas senior, peluang Ole Romeni untuk bisa memperkuat timnas Indonesia pada babak keempat tampaknya belum tertutup. Sebab Ole yang mengalami cedera engkel parah dan harus menjalani operasi berjuang keras agar bisa segera sembuh. Ole kerja keras luar biasa, bahkan dia cari pelatih fisik, chef sendiri untuk cepat pemulihan. Saya apresiasi. Dia ingin main buat timnas maupun Oxford secepat mungkin. Karena usia Ole kan sudah 25-an, jadi transisinya penting buat dia. Dia menyadari itu, kata Erick Thohir. Sementara Marcelino Ferdinand berpeluang dipinjamkan ke klub lain setelah musim lalu lebih banyak membela Oxford U21. Ada pembicaraan antara Marcelino, keluarganya, Oxford. Ya, kita lihat hasilnya. Saya enggak mau seakan-akan dicampur adukan. Tetapi saya dan konsorsium Indonesia kan memiliki 68% dalam kurung saham Oxford sekarang. Kami ingin juga melihat Marcelino ini kan salah satu talenta yang luar biasa. Kemarin main di Belgia, kami lihat kami mau didik dia di Liga Inggris yang terkenal fisikal, keras. Dan ternyata Marcelino di tim U21 dia dominan, tapi di tim senior Oxford dia harus beradaptasi, kata Erick Thohir. Tapi kan usianya sudah 20 dalam kurung tahun. Jangan sampai kami ego, kami kekepin terus, nanti kami menyesal. Maka itu kami bilang ke Marcelino dan keluarganya, kami akan terus dukung Marcelino, mau di Oxford atau kami kerjasama dengan klub lain.
Nah, kita tunggu saja, kata Erik. Erik belum bisa memastikan keputusan ex-pemain Persebaya itu. Menurut dia, semua tergantung pembicaraan klub-klub terkait.